Simak terus sejarah perjuangan di Indonesia, hanya di Karang Official. Untung Syamsuri, salah satu tokoh penting dalam gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Orang biasa mengenalnya sebagai Letnan Kolonel Letkol Untung yang bertugas sebagai Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Peran Letkol kelahiran Kedungbajul, Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 3 Juli tahun 1926 adalah sebagai pemimpin penculikan yang ditengarai orang dekat Soeharto. Dari penelusuran Tempo, sejak umur 18 tahun, Untung diketahui sudah masuk ke dalam dinas kemiliteran di Heiho, kesatuan militer bentukan tentara pendudukan Jepang. Setelah Jepang kalah, Untung masuk Batalion Sudikdo, yang markasnya berada di Wonogiri. Batalion inilah yang disebut-sebut terlibat dalam aksi pemberontakan Partai Komunis Indonesia 1948, yang dipimpin oleh Musso. Letkol CPM Purnawirawan Soehardi, kawan dekat Untung yang ditemui Tempo pada 2009 menuturkan setelah 1948, Untung bertugas di Solo, Jawa Tengah. Kebetulan kota Solo saat itu komandan komando resor militernya adalah Soeharto. Selesai menjabat komandan Korem, Soeharto kemudian naik menggantikan Gatot Subroto menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Untung pun ikut pindah ke Divisi Diponegoro, Semarang. Hubungan Soeharto-Untung terjalin lagi saat Soeharto menjabat Panglima Kostrat yang mengepalai operasi pembebasan Irian Barat, tanggal 14 Agustus tahun 1962. Untung terlibat dalam operasi yang diberi nama Operasi Mandala itu. Saat itu Untung adalah anggota Batalion 454 Kodam Diponegoro, yang lebih dikenal dengan Banteng Riders. Karir Untung semakin dekat pusaran politik nasional setelah masuk menjadi anggota Cakrabirawa pada pertengahan 1964. Tidak tanggung-tanggung dua kompi Banteng Riders saat itu pun dipilih menjadi anggota Cakrabirawa. Jejak Soeharto terlihat dengan penempatan Untung dan Banteng Riders sebagai anggota Cakrabirawa, pasukan pengamanan presiden di istana. Sebabnya, Soeharto yang memimpin Kostrat yang merekomendasikan batalion mana saja yang diambil menjadi Cakrabirawa. Hubungan Soeharto-Untung terjalin lagi saat Soeharto menjabat Panglima Kostrat yang mengepalai operasi pembebasan Irian Barat, tanggal 14 Agustus tahun 1962. Untung terlibat dalam operasi yang diberi nama Operasi Mandala itu. Saat itu Untung adalah anggota Batalion 454 Kodam Diponegoro, yang lebih dikenal dengan Banteng Riders. Karir Untung semakin dekat pusaran politik nasional setelah masuk menjadi anggota Cakrabirawa pada pertengahan 1964. Tidak tanggung-tanggung dua kompi Banteng Riders saat itu pun dipilih menjadi anggota Cakrabirawa. Jejak Soeharto terlihat dengan penempatan Untung dan Banteng Riders sebagai anggota Cakrabirawa, pasukan pengamanan presiden di istana. Sebabnya, Soeharto yang memimpin Kostrat yang merekomendasikan batalion mana saja yang diambil menjadi Cakrabirawa. Selain sering bertugas bersama, kedekatan Soeharto dengan Untung lainnya ketika menghadiri pernikahan Untung di desa terpencil di Kebumen, Jawa Tengah. Kunjungan pada Februari tahun 1965 itu dilakukan Soeharto yang sudah menjabat Panglima Kostrat bersama istrinya, Tien, untuk menghadiri pesta pernikahan mantan anak buahnya. Untung juga pernah menyebut keterlibatan Soeharto pada peristiwa G30S 1965. Dalam bukunya, Subandrio menyebut, di penjara, Untung pernah bercerita kepadanya bahwa pada tanggal 15 September tahun 1965 Untung mendatangi Soeharto untuk melaporkan adanya Dewan Jenderal yang bakal melakukan coup. Jawaban Soeharto tidak seperti memerintah Untung. Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja. Jangan ragu-ragu. Demikian kata Soeharto seperti diucapkan Untung kepada Subandrio. Kemudian menurut ex-menteri luar negeri Subandrio, Soeharto memberikan dukungan kepada Untung untuk menangkap Dewan Jenderal dengan mengirim bantuan pasukan.
Soeharto memberi perintah per telegram nomor T-220/9 pada tanggal 15 September tahun 1965 dan mengulanginya dengan radiogram nomor T-239/9 pada tanggal 21 September tahun 1965 kepada Yon 530 Brawijaya, Jawa Timur, dan Yon 454 Banteng Riders Diponegoro, Jawa Tengah. Untung Syamsuri, salah satu tokoh penting dalam gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Orang biasa mengenalnya sebagai Letnan Kolonel Letkol Untung yang bertugas sebagai Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Peran Letkol kelahiran Kedung-Bajul, Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 3 Juli tahun 1926 adalah sebagai pemimpin penculikan yang ditengarai orang dekat Soeharto. Dari penelusuran Tempo, sejak umur 18 tahun, Untung diketahui sudah masuk ke dalam dinas kemiliteran di Heiho, kesatuan militer bentukan tentara pendudukan Jepang. Setelah Jepang kalah, Untung masuk Batalion Sudikdo, yang markasnya berada di Wonogiri. Batalion inilah yang disebut-sebut terlibat dalam aksi pemberontakan Partai Komunis Indonesia 1948, yang dipimpin oleh Musso. Letkol CPM Purnawirawan Soehardi, kawan dekat Untung yang ditemui Tempo pada 2009 menuturkan setelah 1948, Untung bertugas di Solo, Jawa Tengah. Kebetulan kota Solo saat itu komandan komando resor militernya adalah Soeharto. Selesai menjabat komandan Korem, Soeharto kemudian naik menggantikan Gatot Subroto menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Untung pun ikut pindah ke divisi Diponegoro, Semarang. Hubungan Soeharto-Untung terjalin lagi saat Soeharto menjabat Panglima Kostrat yang mengepalai operasi pembebasan Irian Barat, tanggal 14 Agustus tahun 1962. Untung terlibat dalam operasi yang diberi nama Operasi Mandala itu. Saat itu Untung adalah anggota Batalion 454 Kodam Diponegoro, yang lebih dikenal dengan Banteng Riders. Karir Untung semakin dekat pusaran politik nasional setelah masuk menjadi anggota Cakrabirawa pada pertengahan 1964. Tidak tanggung-tanggung dua kompi Banteng Riders saat itu pun dipilih menjadi anggota Cakrabirawa. Jejak Soeharto terlihat dengan penempatan Untung dan Banteng Riders sebagai anggota Cakrabirawa, pasukan pengamanan presiden di istana. Sebabnya, Soeharto yang memimpin Kostrat yang merekomendasikan batalion mana saja yang diambil menjadi Cakrabirawa. Selain sering bertugas bersama, kedekatan Soeharto dengan Untung lainnya ketika menghadiri pernikahan Untung di desa terpencil di Kebumen, Jawa Tengah. Kunjungan pada Februari tahun 1965 itu dilakukan Soeharto yang sudah menjabat Panglima Kostrat bersama istrinya, Tien, untuk menghadiri pesta pernikahan mantan anak buahnya. Untung juga pernah menyebut keterlibatan Soeharto pada peristiwa G30S 1965. Dalam bukunya, Subandrio menyebut, di penjara, Untung pernah bercerita kepadanya bahwa pada tanggal 15 September tahun 1965 Untung mendatangi Soeharto untuk melaporkan adanya Dewan Jenderal yang bakal melakukan coup. Jawaban Soeharto tidak seperti memerintah Untung. Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja. Jangan ragu-ragu. Demikian kata Soeharto seperti diucapkan Untung kepada Subandrio. Kemudian menurut ex-menteri luar negeri Subandrio, Soeharto memberikan dukungan kepada Untung untuk menangkap Dewan Jenderal dengan mengirim bantuan pasukan. Soeharto memberi perintah per telegram nomor T-220/9 pada tanggal 15 September tahun 1965 dan mengulanginya dengan radiogram nomor T-239/9 pada tanggal 21 September tahun 1965 kepada Yon 530 Brawijaya, Jawa Timur, dan Yon 454 Banteng Riders Diponegoro, Jawa Tengah. Kesatuan itu diperintahkan datang ke Jakarta untuk defile Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober. Anehnya pasukan tersebut membawa peralatan siap tempur dengan peluru tajam. Aneh.
Masak untuk defile prajurit mesti membawa peluru tajam. Semestinya tidak begitu. Ada mekanismenya kalau di militer, kata Laksamana Punawirawan Omar Dhani, bekas Kepala Staf Angkatan Udara di era Presiden Soekarno.